Oke, kali ini cerita anime pun dimulai. Terlihat Lee sangat marah kepada guru tersebut. Ketika Lee terbangkitkan, "Saya bangun, saya tidak perlu mengikuti ujian lagi." Ucap Lee, "Jangan takut dengan guru lagi." Ucap Lee kepada teman-temannya sambil mengangkat guru itu dan memegang kemejanya. Lantas kemudian ada yang mengangkat tangan. Nampak terlihat di sana lusuh yang baru saja mengerjakan soal-soal yang pertama. "Anda bertanggung jawab secara hukum untuk melakukannya," ucap Lusu. "Saya 17 tahun di bawah umur, bahkan jika saya memukulnya, saya tidak perlu dipenjara," ucap Lusu kepada Lee. Lantas Lusu menghela nafas, itu tanda untuk mengasih tahu kepada Lee bahwa apa yang ia lakukan tidak terlalu benar. Lantas Lusu pun seperti pakar hukum mengeluarkan undang-undang. Menurut hukum pidana, mereka yang melakukan 8 kejahatan besar harus memikul tanggung jawab hukum selama mereka mencapai 14 tahun. Menurut hukum perdata, tanggung jawab dimulai pada saat usia 16 tahun. Ngomong-ngomong, 8 kejahatan besar mengacu pada pembunuhan yang disengaja, cedera yang disengaja, pemerkosaan, perampokan, tidak pidana memperbanyak, tidak pidana membeli barang selundupan, tidak pidana pelemparan bahan berbahaya, dan tidak pidana pengeboman, ucap Lusu. "Kamu melakukannya dengan sengaja, kejahatan yang membuatnya cedera," ucap Lusu kepada Lee yang saat itu mengenggang gurunya karena ia terbangkitkan. "Jadi saya masih perlu membaca lebih lanjut," ucap Lusu. Orang-orang di sana pun keheranan, ada orang yang seperti itu. Nilai emosi negatif pun muncul dari Licky, yakni yang membawa tadi, Si Hinyan plus 179 dan Liu Li plus 212. Lantas Li mendorong guru itu dan terjatuh. Kelihatannya tangannya terkena sesuatu. Namun tidak. Kelihatannya Li sangat marah. Terlihat aura yang begitu kuat memancar dari dalam tubuhnya yang berwarna kuning sambil ia mengangkat sesuatu. Kelihatannya dia ingin membantingkannya kepada guru. "Jangan hentikan aku," ucap Li kepada semua orang yang ada. Lusu pun terus mengatakan, seperti pakar hukum, menurut peraturan sekolah, kerusakan pada properti harus diganti dengan yang lain dan kamu harus ganti rugi setelah ini, ucap Lusu. Lantas terdengar suara "Buah!" dentuman keras sehingga orang-orang di sana pun kedengaran dan segera melihat keadaan. "Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas itu? Apakah ada orang yang terbangkitkan?" ucap beberapa orang di sana. Lantas kita diperlihatkan orang-orang di luar sedang melihat ke dalam. "Apa yang terjadi?" ucap beberapa siswa di sana. "Sepertinya seseorang telah terbangkit, Wan," ucap pojokan itu, dan yang lain mengatakan, "Wow, itu keren," ucap orang di sana. Lantas orang-orang itu kaget. Semua siswa kembali ke kelas untuk belajar sendiri dan pelanggaran akan dihukum. Siswa itu pun takut. Sesegera mungkin dia pun kembali ke kelas. Lantas kemudian kita diperlihatkan. Itu adalah orang yang berbaju hitam. Sepertinya itu adalah jaringan surgawi dan mungkin ini kepala sekolah. "Jangan terjebak di sini, minggir semuanya. Ini jalan umum." Lantas Lusu melihat orang itu. Pakaian ini adalah pria berbaju hitam yang sama seperti hari itu. Pada waktu itu Lusu melihatnya mengejar pesulap merah, bukan pesulap merah ya, yakni orang merah. Lantas jaringan surgawi pun membawa Li. "Kamu membiarkan aku pergi," ucap Li kepada semua orang yang ada di situ. Jaringan surgawi pun membawanya keluar tanpa perlawanan.
Apa yang telah terjadi? Pikir Li tidak bisa membebaskan diri. Ia pun tidak kuat menahan tahanan yang dilakukan oleh jaringan surgawi. Sepertinya memang jaringan surgawi itu sangat kuat. Tuan Si, bangun juga, ucap kepala sekolah yang ia membawa Li ke suatu tempat. Lantas kita diperlihatkan Lusu di sana bersama teman-teman sambil mendiskusikan Li. Siapa pria berbaju hitam itu? Begitu pintar, ucap beberapa orang di sana. Yang lain pun menimpali. Dikatakan di internet bahwa ini adalah era pemulihan. Ki spiritual, apakah saya akan bangun juga? Ucap orang yang lain. Kemana Li akan dibawa? Ucap orang tersebut juga. Lantas ada cahaya merah yang terpancar. Lusu pun melihatnya. Ia pun sedikit kaget. Ternyata itu adalah Chao Qinzi yang menatapnya di sebelah kaca. Li pun juga heran. Apa yang dilihat Lusu? Pikir Li. Tak beberapa lama kemudian, bunyi klakson. Mohon diperhatikan para siswa, seluruh sekolah akan melakukan pemeriksaan darah. Mintalah siswa untuk menunggu di dalam kelas, ucap speaker itu. Lusu pun mendengarnya. Apa yang terjadi? Begitu tiba-tiba, ucap Lusu di pikirannya. Lusu pun merasa resah karena dia juga terbangkitkan sebelumnya. Namun tidak ada orang yang tahu dan melihatnya. Selalu terasa, ucap Lusu sambil menatap jaringan surgawi yang di dalam dadanya kelihatan terpancar aura. Ia pun mengatakan gambar itu terlihat agak buruk beserta sinar yang ada di dalamnya. Beberapa saat kemudian, para siswa pun masuk ke sekolah dan di kelas dengan rapi. Mereka sambil duduk-duduk bersantai, menunggu pemeriksaan. Kita pun diperlihatkan ada beberapa orang, kelihatannya itu si orang botak yang kemarin juga muncul saat Lusu berada di rumah. Silahkan datang ke sana dengan nama yang telah saya daftarkan, ucap guru tersebut. Di sana sudah ada 3 orang yang bersiap untuk menusuk pakai jarum. Lusu pun berpikir, setelah makan buah pencuci empelur, tubuh saya jelas jauh lebih baik, ucap Lusu di dalam pikirannya. Pengambilan darah ini dapat mengekspos saya, ucap Lusu khawatir kalau dia diketahui oleh orang lain bahwa ia terbangkitkan. Siapapun yang melihat ini adalah pria kulit hitam berbaju putih, ucap Lusu melihat si botak sambil memegang sesuatu. Guru pun memanggil, Liuli, ke depan, apakah Anda perlu mencari cara untuk melarikan diri? Ucap seseorang di sana. Lantas Lusu pun mengangkat tangannya. Guru, saya sakit perut dan ingin ke toilet, ucap Lusu. Guru pun heran dan kaget. Apa? Sakit perut lalu kamu mau pergi? Ucap orang itu, yakni gurunya sendiri. Si botak pun berkata, apakah Anda terburu-buru untuk pergi ke toilet? Lalu kamu datang lebih dulu, kamu bisa antri yang pertama. Lusu pun terlihat begitu tidak menyukai itu. Aku sudah tidak tahan lagi, ucap Lusu. Ayo, hanya beberapa detik saja, ucap si botak. Lantas Lusu pun berkata, apakah itu hanya berpura-pura pusing? Namun kita di tempat lain diperlihatkan Liu Li terlihat sangat kacau dan terlihat sakit. Dan ia khawatir melihat dirinya sendiri. Saya pusing, ucap Liu Li. Lantas kemudian dia semaput. Lusu melihatnya. Apa? Ya, semaput. Wah, dia pun diambil darahnya oleh si botak, ucap Lusu. Lantas kemudian Lusu, apakah saya akan diperiksa untuk mengambil darah ketika saya sedang terjatuh dan pingsan, ucap Lusu. Lantas si botak pun mengambil darah Lusu. Apa yang kamu lakukan? Terus, saya dingin, saya flu,
ucap Lusu. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan ada tanda silang. Pertanda tangannya Lusu sudah kena jarum suntik. Liki kembali, ucap beberapa orang teman Lusu. Terlihat di situ Liki yang terbangkitkan sudah kembali dari cengkraman jaringan surgawi. Lantas guru itu mengatakan, Liki kembali ke tempatmu, ucap guru tersebut sambil ketakutan melihat Li lantaran ia mau dihajar. Li pun menatap kepadanya. Lantas kemudian ia bergegas ke tempat duduknya. Hei kawan, kebangkitan ini berkatmu, ucap Li kepada Lusu. Lusu pun hanya terdiam. Saya mendengar bahwa lonceng akan mendirikan kelas Donjua. Kumpulkan siswa dengan spesialisasi dari seluruh kota untuk belajar di kelas Donjuan, ucap Li. Lusu pun kaget dan bertanya, hah? Apakah iya? Haha, iya, lokasinya ada di sekolah kami, ucap Li. Pengambilan darah ini adalah tes kualifikasi dan telah menyebar di internet, ucap Li kepada Lusu. Lantas Lusu mengecek HP-nya kelas Douyuan. Apakah Anda ingin mengumpulkan semua orang yang terbangun dan menggunakannya untuk penggunaan Anda sendiri? Ucap Lusu sambil melihat internet. Diperlihatkan beberapa sekolah juga mengadakan pengambilan darah yang sama seperti yang dilakukan di sekolah Lusu. Kita pun berlanjut, tampaknya kebangkitan telah diakui secara resmi, ucap Lusu di pikirannya. Apakah itu benar secara online? Ada yang bertanya, mungkin aku bisa bangun juga, pikir Lusu, membangkitkan kekuatannya. Meski terbangkitkan, Lusu pun tidak tahu dan orang-orang di sana bingung soal kebangkitan yang telah ada dan sudah resmi. Jadi haruskah saya masuk ke kelas Duwon? Ucap Lusu. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan atap genteng dengan sinar matahari. Terlihat ada yang mengetok pintu. Tok tok tok. Liu Xiaoyu, lihat apa yang membuatmu, ucap Lusu sambil mengetok pintu, membawa sesuatu. Ia pun kaget karena tidak ada suara yang mendengarnya. Xiaoyu pun tidak mendengar itu. Lantas Lusu pun bergegas masuk. Xiaoyu, dia pun kaget ketika melihat Xiaoyu yang lemah lesu di tempat tidur. Hah, apa? Ada apa denganmu, Xiaoyu? Ucap Lusu. Dan cerita anime pun berakhir di sini.